Seorang anak remaja bernama Insya Malik yang biasa dipanggil Insu baru saja balik mengikuti kegiatan studi tour yang diadakan oleh sekolah. Di stasiun kereta, Insu terkejut melihat ibunya bernama Najma memakai kacamata hitam. Sepertinya ayahnya kembali memukuli ibunya, sampai membuat mata ibunya bengkak dan lebam. Ketika sampai di rumah, Insu disambut oleh adiknya yang bernama Gudu yang meminta coklat, dan neneknya Badi. Mereka adalah keluarga muslim yang tinggal di kota kecil bernama Baroda di India. Insu dan Najma menonton ajang kompetensi bernyanyi. Kemudian, Insu mendapatkan ide dan mengajak ibunya membuat taruhan. Yang kalah harus mengumpulkan keinginannya menang, tapi tak disangka Insu yang menang. Dari sana, Insu minta izin kepada ibunya Najma untuk mengikuti kegiatan berlomba bernyanyi yang diadakan oleh sekolah. Hadiahnya berupa laptop dan kuota internet 1 tahun penuh. Tapi, siapa yang mana akan pergi ke Mumbai untuk mewakili sekolah, kata Insu. Mendengar kata Mumbai, Najma langsung marah anaknya. Kamu tahu Insu, ayahmu sangat menentang kamu bernyanyi. Jangan sampai ayahmu tahu, jika tidak dia akan pasti menghancurkan gitarmu. Tapi, bagaimana kita coba saja minta izin kepada ayahmu besok, kata Najma memberikan saran. Setelah ayahnya pulang, Insu mencoba minta izin ke ayahnya yang bernama Farok. Tapi Farok mengabaikan anaknya dan malah memarahi Najma karena makanan yang dibuat kurang garam. Insu mengejar ayahnya ke wastafel. Apakah kau yang bernama Najma, kata Farok. Setelah menyerahkan istrinya, maaf, kata Insu. Mendengar kata maaf, Farok semakin murka dan melemparkan makanan ke wajah Najma sebagai pelampiasan. Maaf ibu, kata Insu, dan menggunakan brosur perlombaan untuk membersihkan makanan yang berserakan dan menangis. Di sekolah, Insu terpuruk. Di tengah keterpurukan, Insu menciptakan lagu. Saking asiknya dengan dunianya, Insu tidak memperhatikan pelajaran dan berakhir terkena pukulan dari sang guru. Jika dia menjawab, Insu pasti akan lupa dengan lirik yang dibuat. Insu lebih memilih dipukuli daripada kehilangan liriknya. Di rumah, ketika pulang, Insu mendapatkan hadiah dari ibu dan adiknya. Saat dibuka, ternyata adalah laptop yang selama ini Insu inginkan. Insu langsung curiga, di mana ibu mendapatkan uang untuk membelikan laptop ini, kata Insu. Apakah ibu berutang lagi? Nak, jangan kau hilangkan kebahagiaan seorang ibu ketika melihat anaknya tersenyum. Sudah tanggung jawab ibu membuat kalian bahagia. Kemudian mereka berpelukan. Sejak saat itu, hubungan Insu semakin erat dengan ibu dan adik dan neneknya. Insu membuat momen dengan video laptopnya dan mengajarkan ibunya cara memasak dengan benar, dengan tutorial yang ada di internet. Nyatanya, makanan yang mereka buat tetap saja tidak enak. Insu terbangun jam 3 pagi dan mendapatkan ide untuk mengupload videonya ke YouTube. Tapi, jika dia mengupload pasti akan ketahuan oleh ayahnya. Saking frustasinya, Insu melempar barang yang ada di sekitarnya yang membuat Najma terbangun. Insu menceritakan kepada ibunya, dan Najma menyarankan Insu memakai cadar saat membuat video. Sontak, Insu langsung menolak. Aku ingin menjadi superstar, ibu. Bagaimana bisa menjadi superstar tanpa orang mengetahui wajahku, ibu? Nah, kita hanya menempuh jalan yang berbeda untuk meraih mimpimu, imbuh Najma. Meski menolak, Insu tetap mencobanya dengan laptop. Insu mulai merekam. Insu sangat menghayati sepenuh hati lagu yang dibuat dan membayangkan jika dia sedang ada di atas panggung dan menyanyi. Kemudian Insu membuat akun YouTube dan mengupload videonya. Setelah ditunggu, ternyata tidak ada siapapun yang menonton videonya. Insu sangat kecewa. Anak laki-laki bernama Cintan selalu berusaha mencari perhatian Insu. Cintan bertanya, kenapa kamu tidak menerima pertemanan kita di Facebook, Insu? Insu langsung menjawab, apakah kita berteman? Melihat Cintan yang sedih, Insu tidak tega dan pura-pura minjam buku catatan Cintan dan mengajak Cintan ke rumahnya untuk menyelesaikan pelajaran yang tertinggal. Mendengar itu, Cintan langsung senang. Tak disangka, ternyata lagu Insu viral di YouTube, ditonton sebanyak 11.000 lebih. Insu dan Najma sangat senang. Bahkan, lagu Insu didengarkan sampai Amerika. Saat Farok pulang dari luar kota, melihat Insu yang tidur memeluk laptop, Najma langsung berbohong kalau itu adalah barang bekas yang diberikan oleh kakaknya. Tidak bisakah kakak kau tidak membuang sampahnya di sini, kata Farok sarkas. Mendengar kata itu, Insu dan Najma mengabaikannya karena mereka telah terbiasa dengan kata-kata kasar dari Farok. Karena banyak yang meminta Insu mengupload video, Insu menciptakan lagu tentang ibunya yang selalu ada untuk dia dan Gudu. Seseorang yang kadang-kala menjadi kekanak-kanakan, ibu yang kurang bisa memasak, dan kadang-kala pura-pura bodoh demi anaknya. Seorang ibu yang menjadi tempat ternyaman untuk anaknya. Ternyata lagu tentang ibunya di viral, banyak yang menge-share di Twitter dan Facebook. Bahkan didengarkan oleh teman-temannya. Ketika les, Insu terkejut. Ternyata fotonya masuk ke koran. Baik itu Insu langsung izin pulang. Ibu guru marah dan meminta Insu meminta tanda tangan kedua orang tuanya. Karena nilainya jelek, belum lagi Insu tidak bisa mengontrol mulutnya saat berbicara dengan guru. Di rumah, Insu mencuri koran ayahnya dan naik ke genteng. Insu terkejut, ternyata Cinta juga mengikutinya. Aku tahu itu pasti kamu, Insu, kata Cintan. Dan Insu minta Cintan merahasiakannya. Cintan mengakui jatuh cinta ke Insu jauh sebelum Insu populer. Insu terkejut dan rasa senang terpancar dari matanya. Karena ibunya memanggil, Insu langsung mengusir Cintan. Cintan sangat kecewa karena cintanya tidak dibalas oleh Insu. Insu mencoba meminta tanda tangan ayahnya.
Melihat nilai anaknya yang sangat jelek, 30 dari 100, Faruk langsung murka. Insu beralasan kalau itu adalah ujian dadakan dan akan mendapatkan nilai 70 di ujian sekolah. Faruk minta Insu mengambil gitar. Dengan ketakutan, Insu mengambilnya. Faruk memutuskan semua senar gitar. Melihat mimpi anaknya yang dihancurkan, Najma hanya bisa mendiam dan menangis. Dengan kecewa, Insu mengurung dirinya ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Di sekolah, Insu lebih banyak melamun, dan Cintan selalu berusaha menghibur Insu. Di tengah kesedihan, Insu mendapatkan email dari penyanyi dan produser bernama Sakti. Karena terjerat perceraian dan diboikot dari stasiun TV, Insu mengabaikannya. Malapetaka mulai terjadi. Faruk diundang oleh temannya ke acara pernikahan. Faruk mengajak seluruh anggota keluarga kecuali Insu. Saat bersiap-siap, Faruk merasa aneh melihat istrinya dan bertanya, kenapa kau tidak memakai kalung yang kuberikan? Apa kau mau membuat aku malu? Seorang insinyur tidak mampu memberikan istrinya emas. Najma beralasan dia lupa menaruh di mana. Insu mengajak ibunya mencari di lemari. Apakah ibu menggadaikan kalung itu untuk laptop itu, ibu? Tidak, nak. Ibu sudah menjualnya. Sekarang kita harus bagaimana, ibu? Mereka sangat terkejut melihat Faruk dengan wajah yang merah di balik lemari. Faruk langsung menarik tangan Najma ke ruang keluarga dengan paksa. Dengan bentakan, apakah kau ingin melihat adikmu menyaksikan ini semuanya? Cepat bawa Gudu dari sini, kata Faruk dengan sarkas. Dari kamar, Insu dan Gudu mendengarkan pertengkaran orang tuanya dengan tubuh gemetar. Insu mendengarkan suara ayahnya yang menendang dan menampar ibunya. Tidak tanggung-tanggung, Faruk melemparkan meja ke tubuh istrinya. Karena sudah tidak tahan lagi, Insu keluar. Dia melihat ibunya sudah lebam sana-sini dan darah segar keluar dari hidung ibunya. Insu memohon ke ayahnya bahwa dia yang menginginkan laptop itu. Semakin murka, Faruk meminta Insu membuang laptop itu. Dengan bergenang air mata, Insu membuang laptop itu di lantai 2 rumahnya. Mereka bertiga menangis. Sekarang, mimpinya sudah sirna. Insu semakin tertekan dan lebih memperlihatkan keterpurukannya di sekolah yang membuat Cintan khawatir dan beberapa guru juga bersimpati. Faruk pulang dengan wajah sedia. Dia membagikan makanan ke setiap orang bahwa dia mendapatkan pekerjaan di Riyadh dan kita akan pindah ke sana. Faruk berkata ke telinga Insu, nikmatilah waktumu di sini. Di sana kau akan kunikah dengan anak temanku. Dia melihatkan foto calon menantunya ke Insu. Insu sangat shock melihat calon suaminya yang usianya jauh lebih tua darinya. Insu bertanya ke ibunya, ibu, apakah kau mengetahui semua ini? Najma hanya bisa diam, lidahnya keluh, tidak tahu berkata apa dan hanya bisa menangis. Setelah mengikuti les dengan bantuan Cintan, Insu mendapatkan ide untuk menghubungi Sakti. Menggunakan handphone Cintan, mereka menelpon berkali-kali, tapi tidak ada yang menjawab. Insu mulai menyerah dan melampiaskan ke tiang listrik. Cintan berteriak memanggil Insu dan menjawab telepon dari Sakti. Sakti minta Insu ke Mumbai untuk mulai rekaman dan tiket pesawat akan dikirim ke nomor Cintan. Dengan bantuan Cintan, Insu bolos dari sekolah melalui WC dan memanjat tembok karena pintu belakang telah dikunci oleh satpam. Sebelum pergi, Insu berkata, I love you too ke Cintan. Cintan menjelaskan secara rinci cara naik pesawat mulai dari transit dan memilih duduk di dekat jendela. Di Mumbai, Insu dijemput oleh anak buah Sakti. Semua orang terkejut melihat Insu yang memakai cadar. Tanpa membuang waktu, Sakti meminta Insu langsung mulai rekaman. Meski telah dicoba beberapa kali, Insu tetap saja tidak bisa menyanyikan lagu tersebut karena lagu itu tidak sesuai dengan dirinya. Lagu itu mengandung desahan yang lebih ke arah dewasa. Insu memohon berbicara dengan Sakti. Insu berkata kalau lagumu adalah lagu remake yang sebenarnya sudah bagus. Dengan memohon, Insu minta lagu itu dirombak lagi. Karena kasihan, Sakti mengiyakan. Insu menyanyikan lagu tersebut dengan sangat menghayati sampai semua orang terpesona. Bahkan Sakti menangis, tidak menyangka akan ada orang menyanyikan lagunya dengan sangat indah. Sebelum pulang, Insu memohon ke Sakti, dia ingin menghubungi pengacara istrinya. Karena terpaksa, Sakti menelpon mantan istrinya. Meski berdebat dengan istrinya, Sakti berhasil mendapatkan nomor pengacara Shena dan membuat pertemuan minggu depan. Hari yang tunggu Insu datang. Insu menceritakan semua yang dialaminya ke pengacara Shena tentang ibunya selalu disiksa oleh ayahnya. Shena berkata, ini kasus yang sangat sulit Insu, belum lagi ekonomi ibumu yang tidak kuat. Meskipun begitu, Shena berhasil membuat berkas untuk bantu Insu di pengadilan. Sebelum pulang, Insu meluk Sakti dan sangat berterima kasih telah membantunya. Sampai di Baroda, Insu menceritakan semuanya kepada ibunya dan memberikan surat cerai kepada ibunya. Najma sangat terkejut dan memarahi Insu karena pergi tanpa seizin dia dan berani membuat surat cerai tanpa seizin dirinya. Insu sangat marah dan membentak ibunya karena sangat pengecut dan tidak mau berjuang untuk anaknya. Insu lari ke genteng dan menemukan laptop yang sudah diperbaiki oleh Gudu. Kemudian Insu meluk adiknya. Satu fakta terungkap bahwa ayahnya dulu meminta Najwa menguburkan Insu saat mengetahui jenis kelamin Insu seorang wanita dan membawa Najwa ke rumah sakit. Tapi Najwa kabur dan kembali lagi setelah 8 bulan. Sang nenek meminta merahasiakan hal itu karena tidak menginginkan Najma tertekan lagi. Demi ibu dan adiknya, Insu menghapus semua akun yang dimilikinya. Bahkan, tindakan itu sampai disiarkan di televisi. Melihat berita itu, Najma tidak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Faruk bertanya, kapan ujian sekolahmu berakhir, Insu? Insu menjawab tanggal 20. Bagus, tanggal 20 kita berangkat dan persiapkan barangmu dari sekarang. Acara kelulusan tiba. Insu sangat sedih. Cintan minta izin kepada Najma untuk membawa Insu selama 10 menit. Tapi Najma berkata, pergilah Insu, ayahmu akan pulang malam hari ini. Insu menghabiskan waktu terakhir berduaan dengan Cintan dan menghubungi Sakti untuk berpamitan. Sakti berkata, Insu, kamu masuk ke nominasi penyanyi terbaik yang akan diumumkan pada tanggal 20 nanti malam. Tapi Insu sudah merelakan segalanya dan Sakti meminta Insu menghubunginya jika membutuhkan bantuan.
Mereka bertiga sedih harus meninggalkan orang mereka sayangi demi mimpi. Di bandara, Farok mendapatkan telepon dan minta anak istrinya maju duluan. Dengan bantuan Insu, Najma berhasil mengurus keberangkatan. Karena barang yang mereka bawa lebih dari seharusnya, petugas meminta Farok membayar sebanyak Rp4.500. Dan terkejut, barang itu adalah gitar Insu. Farok dengan marah meminta untuk buang gitar itu ke tong sampah. Dengan berani, Najma melawan Farok. Hampir saja Najma terkena tampar. Najma mengeluarkan surat cerai dan menandatangani di depan Farok. Najma meminta Farok segera pergi dari sini. Jika tidak, dia akan masuk penjara. Najma dan anak-anaknya berhasil keluar dari belenggu suami yang kejam. Melihat surat itu, Farok mengejar istrinya, tapi semuanya telah terlambat. Menggunakan telepon pinjaman, Najma minta Insu menghubungi Sakti. Acara pengumuman penyanyi terbaik tahun ini akan segera diumumkan. Untung saja mereka bertiga datang tepat waktu. Pembawa acara mengumumkan penyanyi terbaik tahun ini adalah Monalita Kaur. Sakti sangat tidak terima, tapi Monalita Kaur berpidato bahwa yang berhak menerima piala ini adalah Secret Superstar. Cahaya lampu menyoroti Insu. Semua orang bersorak melihat Insu. Insu berpidato bahwa superstar sesungguhnya adalah ibunya yang rela mengorbankan segalanya untuk anaknya. Ibu, kau bukanlah wanita bodoh, tapi seorang yang jenius yang selalu mendukung semua keinginan anaknya. Seorang ibu yang adalah diusir oleh suaminya demi anaknya. Ibu, kamu adalah superstar sesungguhnya. Dan Insu meluk ibunya. Wah, tamat. Film yang sangat luar biasa yang rela terkena pukulan demi memenuhi keinginan anaknya. Oke, sekian teman-teman. Jika kalian ingin menonton versi fullnya, kalian bisa download link di bawah ya. Sekian, bye.